Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Dr. Budi Laksono. Kali ini saya akan mengajukan suatu diskusi yang menarik, yaitu tentang obat dari semua penyakit degeneratif. Jadi sebenarnya bukan obat ya, tetapi manajemen pengobatan untuk semua penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit yang muncul ketika seseorang menjadi semakin tua. Ya, kita tahu semakin tua maka seseorang akan mengalami perubahan-perubahan baik anatomi, fisiologi, metabolisme di dalam sel dalam tubuhnya, sehingga seseorang akan mengalami perubahan-perubahan mendasar yang akhirnya pada suatu keadaan atau suatu kondisi di mana orang itu disebut mengeluh merasa sakit tertentu. Misalnya penyakit itu adalah hipertensi. Dulu waktu muda saya nggak pernah hipertensi, tapi sekarang semakin tua saya sekarang tensinya sudah sering naik-naik. Bahkan kolesterol pun juga naik. Asam urat pun dulu nggak pernah asam urat ini menjadi masalah, sekarang menjadi masalah. Bahkan kalau orang itu punya bakat-bakat diabetes, maka diabetes itu akan muncul setelah umumnya umur 30 naik ke atas, dia akan semakin muncul dan semakin berat. Nah, tentu saja masing-masing mempunyai pengobatan, tetapi manajemennya itu adalah Pancasila. Nah, Pancasila dalam konteks ini adalah 5 dasar yang menjadi dasar dari manajemen pengobatannya. Dan pengobatan ini semuanya memerlukan pengawasan atau kontrol atau kesadaran untuk selalu memperhatikan progresnya. Makanya penyakit-penyakit itu obat atau manajemen pertama dari Pancasila itu pertama adalah perilaku makan atau dietetik. Penyakit apa saja? Misalnya penyakit hipertensi. Hipertensi seseorang diharuskan kalau ingin mengontrol harus mengurangi faktor-faktor yang membuat dirinya itu hipertensi. Misalnya apa? Misalnya kegemukan. Kemudian misalnya makan yang relatif terlalu sering banyak mengandung garam. Kemudian makan yang banyak mengandung lemak-lemak sehingga dia jadi gemuk dan sebagainya. Maka untuk hipertensi pun kode pertama adalah perilaku makan. Diabetes atau orang semakin tua memang baiknya gulanya memang agak rendah. Diabetes kunci pertama adalah dietetik. Bagaimana ketika pankreas ini tidak bisa memproduksi insulin yang cukup, maka dietetik harus dilakukan dengan makan yang relatif terjaga dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Sehingga dengan insulin yang sedikit, makanan atau zat gula yang dimasukkan dalam tubuh semuanya bisa termetabolisir dengan baik. Sedikit-sedikit, tetapi bisa lebih sering nggak apa-apa daripada banyak yang akhirnya nanti sebagian tidak bisa dimasukkan ke sel, selebihnya akan ada di dalam darah. Apalagi asam urat, uremik, kita harus mengurangi makanan yang mengandung bahan-bahan yang akan menjadi asam urat. Kolesterol tadi sudah. Jadi penyakit apapun juga dalam berarti perilaku sila pertama dalam manajemen pengobatannya adalah perilaku makan. Kemudian yang kedua adalah perilaku olahraga atau physical activity. Jangan dipikir kalau olahraga bagi orang umur 40 tahun itu dia harus setiap hari pakai training, pakai seragam, dia lari-lari. Tidak perlu. Yang diperlukan adalah physical activity. Physical activity itu bukan berarti harus pakai celana pendek, tapi ada aktivitas bergerak. Kalau misalnya seseorang bekerja ke kantor, dia bisa ambil mobilnya di tempat parkir, kemudian agak berjalan, kemudian ketika sampai kantor
dia parkirnya jangan terlalu dekat dengan lift atau dia agak jauh. Nanti kalau cuma lantai 1 atau 2, tidak perlu pakai lift, dia pakai jalan kaki. Itu sudah menjadikan physical activity. Jadi tidak harus physical activity itu berarti olahraga yang serius seperti itu. Manajemen pengobatan yang ketiga adalah stress management. Stress management ini adalah bagaimana supaya tubuh kita, pikiran kita menjadi rest atau bahagia. Caranya ya banyak, termasuk tadi olahraga dicampur dengan teman-teman, sehingga di situ ada olahraganya, ada pergaulan yang membuat kita bahagia. Makan pun kalau bareng-bareng dengan teman-teman tentu saja makan yang sehat, karena hati-hati biasanya makan dengan teman-teman satu piring kadang-kadang kurang karena kita nggak sengaja makan terus-menerus ya. Kalau kita punya semacam ambisi tertentu, kita harus kembalikan pada kapasitas kita. Kapasitas kita ini apakah masih perlu kita punya ambisi tertentu yang membuat kita stres? Maka stress management itu penting. Kita bergaul dolan pada yang tempat-tempat yang menyenangkan, baik bersama teman. Begitu juga untuk tidur kita jangan sampai kurang ya, karena ketika kita punya masalah yang berat, tidur kita semakin berat, stresnya semakin tinggi. Makanya kita harus melakukan stress management ini dengan baik. Penyakit apa saja ya? Diabetes, stroke, hipertensi, hiperkolesterol, apalagi hiperuremik, stress management sangat penting. Kemudian yang keempat adalah pengobatan. Kalau kita masih punya penyakit, tidak harus pakai obat dulu. Bisa dengan alternatif. Alternatif itu bisa pijat, bisa makan makanan yang sehat seperti herbal atau mungkin jus atau apa. Misalnya saya seseorang kena hipertensi, mungkin dia bisa menambah makanan sehatnya dengan jus misalnya, ya, jus tertentu. Kemudian dengan jamu-jamu tertentu, ya, dengan jamu-jamu tertentu itu memang terbukti saintifik juga itu bisa mengelola hipertensi ringan. Tentu saja ketika kita melaksanakan program tersebut, kita tidak hanya mengatakan kita sudah melakukan, tetapi kita harus evaluasi. Misalnya tadi dietetik, sudah berusaha dietetik, dievaluasi, oh 1 bulan bagaimana, oh ternyata tensiku masih tinggi. Atau kita diabetes, oh dietetik dengan seperti ini saya masih tinggi, maka kita harus nambah dengan olahraga. Evaluasi lagi 2 minggu, oh ternyata masih tinggi, misalnya masih penyakit degeneratifnya masih nyata, makanya kita tambah lagi dengan stress management. Semua langkah itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi ketika melakukan langkah ketiga, langkah ke-1, ke-2 tetap dilaksanakan. Ketika kita melakukan langkah ke-4, kita minum jamu, kita minumkan herbal, kita pijat, kita minum teh-teh tertentu atau mungkin kopi-kopi sehat tertentu, kita tetap harus melakukan fase-fase 1, 2, 3 itu dilakukan. Kalau melakukan 1, 2, 3, 4 itu kita masih kurang, baru kita itu menyerah, kita harus mau datang ke dokter untuk mendapatkan manajemen yang bagus tentang medikamentosanya. Obat hipertensi, obat itu semuanya sudah terbuka luas dan mudah, murah, sehingga tidak ada alasan orang itu untuk melakukan penolakan. Bahkan kalau kita dengan penyakit degeneratif menolak pengobatan medikamentosa, biasanya itu akan menjadi masalah yang sangat berat, bukan pada esok hari atau minggu depan. Penyakit-penyakit degeneratif itu akan muncul setelah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun di depan. Tetapi kita tahu bahwa umur degeneratif muncul pada umur 40, sehingga kalau 10 tahun kemudian ada 50. Menjadi tahu apa yang harus kita lakukan untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan supaya kita sehat semuanya.